Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading energi kamu di bulan Juli ya. Tapi ingat ini general, jadi tidak akan resonate buat kamu semua. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya. Bijaksanalah dalam menyikapi. Dan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa pakai earphone ya saat mendengarkan. Kalau nggak kedengaran juga abaikan aja, lewati aja. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu, jadi simple, oke? Dan kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Dan kontaknya kamu bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Sekarang kita akan langsung baca aja ya. Kita akan lihat energi kamu untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Gemini ya di bulan Juli. Kita akan tarik 4 kartu ya di sini. Oke, lagi kasih 3 lagi, please. Oke, 1 lagi. Thank you. Oke, di sini kita punya The Star ya. Kemudian kita punya The Hierophant. Kemudian di sini kita punya The Devils. Kemudian kita punya Knight of Cups. Dan di bottomnya kamu punya Five of Pentacles. Oke. Dari yang aku lihat di sini ya, kemungkinan untuk kamu ya, para Gemini, untuk beberapa saja, mungkin nggak semua ya, ini kayak masih menyimpan sesuatu perasaan yang mungkin sulit untuk kamu lepaskan ya. Bisa ini rasa sakit, bisa kecewa, bercampur benci, bercampur dendam, dan juga kamu kayak ada juga rasa takut gitu ya, cemas, khawatir untuk masa depan ya, karena pokoknya ini kayak ada perasaan atau pikiran-pikiran negatif di sini ya, dan kamu itu berusaha untuk melepaskan ya, karena dengan adanya The Star, Hierophant, dan Knight of Cups di sini, kamu berusaha untuk ini bisa dibilang kayak menyembuhkan ya. Kalau misalkan kamu menyimpan dendam gitu ya, benci, karena biasanya kalau rasa dendam, benci itu kan sebab adanya sakit hati ya gitu, tentang sesuatu hal di masa lalu yang menyakitkan gitu, dan juga mengkhawatirkan hal yang masa depan gitu ya, yang nggak pasti. Jadi ada ketakutan-ketakutan kamu juga di sini. Nah, ini kamu kayak mencoba gitu ya untuk lebih mendekatkan diri juga kepada Tuhan di sini, berdoa, mencari kekuatan di dalam doa kamu juga ya. Karena kamu ingin melepaskan ya di sini hal-hal yang sesuatu hal yang negatif lah gitu istilahnya ya, yang sudah pokoknya nggak baik ya buat kamu, karena Knight of Cups ini juga berbicara tentang menerima ya. Mungkin kamu berusaha untuk berdamai dengan keadaan ya, menyembuhkan luka hati kamu ya. Kamu ingin bisa menerima kenyataan ya, kenyataan hidup yang sepertinya terjadi ya sama kamu, yang ini kayaknya menyakitkan gitu ya. Dan juga karena kamu mungkin juga berpikir tentang masa depan yang tidak pasti menurut kamu ya, kayak pokoknya hal-hal yang buruk lah ya, hal yang negatif gitu ya, hal negatif yang di pikiran kamu ya. Kayak mungkin contoh ya, misalkan kalau kamu terlukanya sebab cinta gitu atau hubungan yang misalkan kamu gagal gitu ya di dalam pernikahan kamu. Nah, ini kayak ketakutan itu adalah ketika kamu melihat masa depan tuh mungkin merasa kamu nggak akan bisa ya memulai kehidupan baru lagi bersama seseorang yang lain gitu ya, karena masih ada trauma itu kan. Jadi kan kamu kayak takut untuk menerima seseorang lagi gitu ya, istilahnya takut memulai hubungan baru dan sebagainya. Nah, dan di sini kamu mencoba untuk melepaskan itu ya, hal-hal yang mengganggu kamu ya, mengganggu pikiran kamu, baik secara
perasaan maupun pikiran ya. Maksudnya secara perasaan di sini yaitu ya emosi kamu yang kayak marah gitu ya, kemudian kecewa, sakit hati, sedih, ada dendam juga gitu istilahnya ya. Kayak belum bisa menerima gitu loh ya kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kamu, dan di sini kamu berusaha untuk menerima gitu loh ya, melepaskan ya rasa kecewa itu, rasa sakit hati itu dan sebagainya gitu ya, mencoba untuk menghealing diri kamu. Dan di sini kalau misalkan ini sudah kamu lalui ya, atau kamu masih dalam proses ini, endingnya bagus ya. Aku lihat kamu ada Knight of Cups, akhirnya kamu bisa keluar ya, meskipun ini pelan-pelan tapi ini pasti kamu bisa menerima ya, dan mulai optimis lagi, positif lagi gitu loh istilahnya ya. Dan kita akan lihat untuk percintaan kamu ya. Kita lihat untuk percintaan kamu, apa pesannya untuk Gemini di bulan Juli. Gemini, kita tarik aja ya 4 kartu di sini. Kita punya It is safe for you to love, kemudian ada retreat, kemudian kita punya heart to heart conversation, kemudian di sini ada attraction, dan di bottomnya kamu ada stay optimistic about your love life. Oke, di sini yang aku lihat ya, ketika kamu bisa menghealing diri kamu ya, bisa melepaskan maaf ya untuk seseorang di masa lalu atau apapun itu ya yang mengganggu dirimu, sepertinya kamu akan kedatangan seseorang di sini, dan seseorang itu ada kemungkinan ya membawa hubungan kamu ke arah yang jauh lebih serius, yang jauh lebih baik gitu ya, seperti pernikahan gitu ya. Kayak orang ini membawa hubungan ke arah yang lebih serius gitu ya. Makanya di sini juga kamu diminta untuk melepaskan maaf ya, menghealing diri kamu gitu. Kalau misalkan kamu masih sulit ya untuk melepaskan masa lalu kamu, di sini ada heart to heart conversation ya. Jadi kamu bisa meminta bantuan ya ke seseorang gitu ya, yang bisa membantu kamu untuk kayak menterapi gitu ya, atau yang pokoknya bisa sedikit ngasih kamu bantuan untuk menghilangkan rasa takut atau trauma kamu gitu ya, seperti ke seorang konselor atau coach gitu ya, pokoknya untuk membantu kamu menyembuhkan ya gitu, kalau misalkan kamu butuh gitu loh. Karena di sini dengan adanya the devil ini kayak apa ya, kayak kamu tuh masih menyimpan trauma ya gitu, dan juga ada ketakutan gitu ya, seperti itu ya. Dan ketika kamu bisa menyembuhkan ya, healing gitu ya, itu justru kamu akan menarik di sini ya, terlihat lebih menarik, dan ini akan menarik seseorang datang ke dalam hidup kamu gitu ya, dan ini berpotensi menjadi jodoh gitu ya, karena ada harapan dan juga the star gitu ya. Kayak ada peluang gitu ya, atau harapan untuk kalian tuh menjalin hubungan tuh ke arah yang lebih serius gitu, ke pernikahan gitu ya. Karena di sini juga ada retreat juga, seperti itu ya, komitmen. Nah, seperti itu. Makanya di sini di bottomnya kamu ada stay optimistic about your love life ya. Jadi kamu harus tetap positive thinking di sini untuk kehidupan percintaan kamu ya. Serahkan dan berdoa ya, lebih mendekatkan diri, serahkan semua pada Tuhan atau semesta gitu. Dan untuk beberapa di sini aku juga melihat sepertinya hubungan kamu dengan seseorang ya, ini untuk cerita yang kedua ya,
hubungan kamu dengan seseorang ini kayaknya ada kemunduran ya, dengan adanya retreat. Mungkin pasangan kamu saat ini lagi mundur atau kamunya mundur, mungkin kamu dan dia nggak ada komunikasi gitu ya, karena Four of Pentacles ini hubungan yang stuck gitu ya, mungkin dia cuekin kamu gitu ya, dia nggak peduli sama kamu gitu ya, dan kamu kecewa sama dia seperti itu. Ya, tapi dengan adanya The Star di sini sebenarnya dia masih berharap ya sama kamu. Dia berharap sama kamu, dia masih menginginkan kamu. Bahkan di sini dia sebenarnya nggak ingin kehilangan kamu ya. Cuman orangnya di sini ya, dengan adanya Four of Pentacles juga, orangnya ini egois ya. Dia tuh mungkin ingin menang sendiri ya, maunya tuh kayak diperjuangkan atau diperhatikan, tapi dia nggak mau memperhatikan atau memperjuangkan gitu istilahnya ya. Jadi masih ada ego di sini, masih ada uh, energi agak keras kepala juga ya. Mungkin ini kayak ada sesuatu masalah ya dengan kamu, yang dianya kayak seperti nggak mau mengalah. Dengan adanya The Devil ini juga egonya cukup tinggi gitu ya, keras kepala juga ya gitu. Tapi sebenarnya dia masih sayang sama kamu, masih cinta. Bahkan di sini dengan adanya Hierophant, dia masih berharap ya, hubungan ini tuh kayak diperbaharui gitu ya. Atau untuk beberapa di sini kamu memang sudah ada pernikahan ya, atau hubungan kamu sebelumnya ini agak renggang ini karena ada masalah juga ya, misalkan berkaitan dengan orang tua yang tidak menyetujui karena kamu ada perbedaan agama gitu ya, adat atau budaya seperti itu. Makanya kayak butuh waktu untuk mundur dulu lah gitu, berpikir seperti itu ya. Tapi setelah uh, apa yang dia maukan gitu ya, benar-benar jelas, itu dia akan datang lagi ya, karena um, sepertinya chemistry ya, ada keterikatan ya, itu kayak kuat banget gitu loh chemistry-nya antara kamu dan dia. Atau memang betul di sini untuk beberapa di antara kamu sudah terikat pernikahan dengan dia, jadi kayak sulit untuk dilepaskan gitu ya. Kalau belum, berarti kedatangan dia mungkin akan membawa hubungan ini ke arah yang lebih serius ya, dengan adanya Knight of Cups dan The Hierophant di sini seperti tawaran ya, tawaran proposal gitu ya, atau keinginan dia untuk menikah ya. Kalau sebelumnya dia mungkin kayak orangnya pasif gitu ya, nggak mau berusaha, di sini dia akan datang lagi ya setelah dia betul-betul yakin ya, setelah dia betul-betul percaya diri gitu ya. Dan di sini dia akan memberikan kamu kenyamanan ya, karena untuk sebelumnya mungkin kamu juga kayak merasa takut gitu ya, atau nggak nyaman karena dianya yang seperti itu ya, membuat kamu mungkin juga kecewa terhadap tingkah lakunya dia yang egois gitu ya. Dan ini kedatangan dia akan memberikan kamu tuh rasa aman gitu ya. Jadi benar-benar dia ingin membawa hubungannya ke arah serius gitu ya, atau lebih baik seperti itu. Dan kartu ini juga meminta kamu untuk memaafkan ya, membuka hati lagi gitu loh untuk dirinya. Dan heart to heart di sini aku lebih lihatnya sih untuk kamu yang mungkin punya masalah gitu ya, dan ini ingin berbicara dari hati ke hati gitu ya, tidak dengan emosi gitu ya, tapi dengan hati ke hati gitu ya, dari hati ke hati. Karena di sini ada kemarahan juga ya, yang seperti aku bilang tadi, mungkin kalau ini hubungan kamu sudah ada pernikahan gitu ya, nah itu harus bicara baik-baik lah ya, jangan dengan emosi gitu. Dan attraction ini aku ngeliatnya lebih ke dianya masih merindukan kamu, masih memikirkan kamu ya, masih tertarik sama kamu seperti itu. Dan dia nggak ingin melepaskan kamu sebenarnya ya, cuman mungkin dia butuh waktu gitu ya untuk mundur dulu gitu ya. Mungkin ya seperti bilang tadi, mungkin kamu ada masalah, atau dua-duanya kamu dan dia ada masalah, atau salah satu gitu ya. Karena ya itu ya, mungkin kalau kalian belum menikah, ini mungkin ada indikasi kayak orang tua yang nggak menyetujui, atau memang adanya perbedaan adat budaya agama ya, sehingga harus berpikir dulu gitu ya, lebih jauh gitu ya, dengan tenang gitu ya, butuh waktu mundur dulu gitu ya, untuk berpikir lagi gitu loh, untuk melanjutkan hubungan ini atau enggak gitu, istilahnya seperti itu. Tapi seseorang ini akan datang lagi ke dalam hidup kamu ya, dengan adanya Knight of Cups
karena dia ini ingin memiliki kamu ya di sini, seperti itu. Kalau tidak ada komunikasi, di sini akan ada komunikasi lagi gitu. Makanya di sini juga ada stay optimistic about your love life ya. Kartu ini meminta kamu untuk berpikiran positif. Seperti itu. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian ada Capricorn, Aquarius, Taurus, Virgo ya. Kalau misalkan zodiaknya ada yang tidak tersebut, nggak masalah ya. Yang penting ceritanya ya, jangan cerita kamu sesuai dengan bacaan ini gitu ya. Sekian dulu ya bacaan dari saya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa kalian pahami. Kalau nggak paham, ambil poin pentingnya saja. Oke? Terima kasih, sampai jumpa.